Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan pengembangan bisnis saya, yaitu produk puding green surban. Dari anggotanya itu berjumlah 8 orang. Yang pertama saya sendiri, Triana Adi. Yang kedua Puput Putu Risma. Yang ketiga Indriani. Yang keempat Susi Susanti. Kelima Dita Oktaviani. Keenam ada Ervina Yuniar. Ketujuh Dinar Wijaya. Dan yang terakhir yaitu ada Erul Paru Rozi. Di slide selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Pokok bahasan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua ada kanvas model bisnis. Yang ketiga ada analisis SWOT. Dan yang keempat rencana pengembangan bisnis. Dan yang terakhirnya itu ada penutup. Selanjutnya itu pendahuluan. Pengembangan bisnis menjadi 3 bagian. Yang pertama itu referensi bahan untuk dijadikan kajian bisnis. Dan yang kedua schedule atau penjadwalan setiap kegiatan. Dan yang ketiga itu kontrol pengaturan setiap kegiatan. Terus selanjutnya bisnis dan pengembangan bisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang dan jasa yang dilakukan oleh perorangan atau setiap kelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Sedangkan pengembangan bisnis adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan, potensi dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan bisnis, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan bisnis. Saya Puput Putu Risma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum produk. Produk puding green surban merupakan produk olahan berbahan dasar pisang dengan famili cair aroma sarikaya, dibalut dengan roti dan dikemas dengan kemasan atau cup plastik berukuran 200 ml. Puding ini merupakan produk olahan atau bisa disebut juga dengan jajanan sehat yang kaya akan manfaat. Manfaatnya sendiri bisa dilihat dari bahan dasarnya, yaitu pisang, di mana yang kita tahu bahwa pisang ini memiliki banyak kandungan, diantaranya karbohidrat yang merupakan atau salah satu pengganti energi sebelum jam makan tiba. Yang kedua ada serat, di mana serat ini bisa memperlancar pencernaan, vitamin C untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, potasium sebanyak 400 mg, B6 dan mangan. Kemudian untuk pembuatannya sendiri, produk ini dilakukan atau dibuat di pagi hari untuk kemudian dijual dan dipasarkan. Bahan-bahannya yang pertama ada 1 sisir pisang, 1 kaleng susu kental, kemudian ada 1 buah kelapa, 1 bungkus roti, vanili cair aroma sarikaya, dan ada lale. Untuk alat-alatnya sendiri, yang pertama tentu saja ada kemasan plastik berukuran 200 mg, kemudian ada sendok, kuali, dan kompor gas. Baik, selanjutnya ada kanvas model bisnis. Yang pertama Key Partner yang berdiri di Pasar Batu Jaya, Jalan Batu Jaya. Selanjutnya ada Key Activities yang terdiri dari produksi, packing, pemasaran, penjualan. Selanjutnya ada Key Research yang terdiri dari SDM dan finansial. Kemudian Value Proposition yang terdiri dari produk yang inovatif, dibuat dengan bahan yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan layanan delivery. Selanjutnya ada Customer Relationship yang terdiri dari diskon 50% setiap pembelian 12 atau lebih, bisa langsung bertemu langsung atau membuka peluang bisnis. Selanjutnya ada channel yang terdiri dari membeli secara langsung di CFD, Tugu Bojong Rengas Dengklok,
atau sosial media seperti Facebook dan lainnya. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama, siapa? Laki-laki dan perempuan usia 5-60 tahun. Kota Ampel. Yang kedua, pasar tersegmentasi. Yang pertama, masalahnya apa? Ingin makanan puding yang praktis dan cepat. Kedua, harganya yang terjangkau. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, bahan baku dan packing, transportasi, internet dan pulsa. Yang terakhir ada revenue streams, yaitu menjual produk yang langsung ke customer. Saya akan menjelaskan analisis SWOT, strength atau kekuatan satu produk. Puding sehat ini yang diambil dari saripati pandan sebagai pewarna alami dan di dalamnya terdapat roti maupun serta buah. Yang selain memiliki vitamin juga dapat memberikan energi dan roti yang menjadi serat dalam tubuh kita. Kedua, price atau harga. Untuk harga sendiri, Green Surban puding ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dengan ukurannya yang cukup besar maupun puding ini mudah didapat. Flash atau tempat. Untuk tempatnya sendiri, kami bisa menjual puding ini di mana saja karena puding ini dapat dikonsumsi dalam keadaan apapun. Jadi sangat mudah bagi kami di dalam memasarkan atau menjual produk Green Surban puding ini. Promotion atau promosi. Produk ini sangat mudah untuk dijual karena peminatannya hampir semua kalangan, maka dari itu untuk pemasarannya sendiri pun sama mudahnya. Biasanya kami pasarkan melalui online di berbagai sosial secara media masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susi Susanti akan menjelaskan hasil analisis SWOT dari produk Green Surban dilihat dari kelemahannya. Yang pertama itu adalah produk. Mungkin karena produk dari puding ini pada umumnya lebih cocok dimakan pada saat dingin. Maka itu menjadi PR untuk kami bagaimana memberikan kualitas produk sesuai keinginan konsumen. Yang kedua adalah harga. Untuk harga yang standar memberikan pesaing mudah untuk menjatuhkannya. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Untuk tempat sendiri kelemahannya adalah ketika musim hujan, karena puding itu adalah makanan yang sifatnya menyegarkan, maka lebih cocok dimakan pada saat musim panas. Terakhir adalah promosi. Kelemahan untuk promosi sendiri lebih kepada pengenalan yang selalu kami tingkatkan, mengingat ini adalah produk baru, akan tetapi sudah lumrah bentuknya di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang pada produk ini. Yang pertama, peluang pada produk Green Surban itu kita lihat dari segi produknya. Jadi produk kita itu membuat produk itu puding. Jadi puding ini tuh benar-benar digemari oleh semua kalangan, dari anak kecil, dewasa, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi hampir semuanya itu tahu tentang puding. Kenapa kita dinamainya puding Green Surban itu karena dari segi produknya itu kita itu ada berbagai macam varian rasa, dari rasa buah, dan di dalam pudingnya tersebut itu juga kita kasih buah pisang, dan juga ada juga roti. Jadi dari puding kita itu ada berbagai macam variasinya. Yang kedua, kita lihat peluangnya itu dari segi harga. Jadi harganya itu benar-benar terjangkau banget. Jadi benar-benar kita
kita itu menjual produk itu yang benar-benar harganya terjangkau dan juga benar-benar digemari oleh masyarakat. Harga yang kita jual itu yaitu Rp8.000 per produk dengan ukuran 300 ml. Yang ketiga, kita lihat dari segi tempat. Makanan ini atau produk ini, puding ini itu kita bisa jual di mana saja ya, sehingga menciptakan peluang keuntungan dan pengenalan akan produk kita terhadap konsumen yang cepat. Jadi produk kita itu kita bisa jual di pasar, kita bisa jual di kampus, kita bisa jual juga di tempat kerja bagi kami yang bekerja. Terus kita juga bisa jual di toko-toko atau warung-warung dekat rumah, kita bisa titipkan. Jadi benar-benar gampang banget biar orang-orang itu tahu produk puding Rin Surban ini. Yang terakhir adalah dari segi promosi bahkan penjualan bisa dilakukan di mana saja, termasuk media sosial. Jadi kita juga tidak hanya mempromosikan dari mulut ke mulut di kampus ataupun di tempat kerja, tapi kita juga mempromosikan lewat akun-akun media sosial kami masing-masing seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi kami juga bisa menjual secara online ya. Kalau misalkan ada, kita menawarkan ke beberapa teman atau ke teman-teman, ke saudara yang untuk membeli produk kita juga bisa selagi itu tempatnya itu terjangkau. Analisis SWOT, stretch, ancaman, ada produk, harga, tempat, dan promosi. Yang ke satu, produk yang sudah murah dan banyak persaingannya juga menjadi ancaman bagi produk Rin Surban. Puding ini karena orang akan punya banyak pilihan terkecuali memilih puding sehat, jelas, dan hanya di Rin Surban. Harga standar juga menjadi aman karena konsumen tidak hanya membandingkan kualitas produk, tapi juga harga semakin mudah dijangkau, maka pesaing harga semakin ketat. Tempat, kondisi hujan membuat tempat penjualan tentu seperti pasar. Bagi yang memang menjadi target pasar kami, sehingga karena banyak pengunjung datang menjadi terhambat. Promosi bahkan penjualan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di media sosial. Di slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari pengembangan bisnis puding Rin Surban ini. Bisnis merupakan usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok maupun organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam mempertahankan usaha perlu dilakukan suatu pengembangan, di mana pengembangan yang dilakukan oleh produk Rin Surban puding ini bermacam-macam, mulai dari desain produk, promosi, hingga perencanaan serta pengorganisasian tugas kepada setiap anggota agar pembeli tertarik sekaligus untuk mempertahankan produk yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.